Hai semua, perkenalkan nama aku Sinta Skandinata dengan NIM 23500 91254. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian banyak banget perusahaan yang sudah mengklaim kalau produknya itu udah termasuk dalam strategi green marketing. Nah, hal itu dilakukan karena untuk menarik perhatian konsumen dengan cara memperlihatkan bahwa produk mereka itu sudah eco-friendly, natural, sustainability, dan lain-lain. Tapi sebenarnya nggak semuanya itu benar-benar diklaim oleh atau didukung oleh praktik bisnis yang mereka lakukan. Nah, maka dari itu kita semua harus tahu perbedaan antara green business dan greenwashing. Green business adalah model bisnis yang menjalankan operasi dengan memperlihatkan dampak lingkungan, sosial, dan berkelanjutan. Dan juga bukan hanya keuntungan. Artinya perusahaan tersebut tidak sekadar menjual produk, tapi juga berusaha mengurangi dampak negatif dari pemakaian produk-produk yang mereka jualkan. Sedangkan greenwashing itu kebalikan dari green business tadi. Greenwashing ini hanya embel-embel saja kalau mereka menggunakan green marketing. Sebenarnya mereka juga tidak terlalu peduli terhadap lingkungan, dan juga mereka tidak mempunyai produk-produk yang memperlihatkan bahwa ada bukti atau praktik nyata tentang si klaim eco-friendly tersebut. Nah, dalam analisis ini aku mau ngasih ke kalian 3 brand atau iklan yang katanya itu masuknya ke green business. Apa aja sih? Let's go. Nah, yang pertama itu ada produk From This Island. From This Island itu produk skincare lokal yang didirikan oleh Maudy Ayunda dan Patricia Davina pada tahun 2023. Brand ini lahir dengan mengangkat kekayaan bahan alami yang ada di Nusantara. Lalu mereka mengolahnya menjadi bahan skincare yang berbasis riset ilmiah modern. Brand ini juga mengusung filosofi farm to face, yaitu penggunaan bahan alami yang diproses dengan standar tinggi agar tetap efektif, aman, dan berkualitas. Selain fokus pada kecantikan, Maudy Ayunda juga pernah bilang di salah satu TikToknya dia itu kalau misalnya From This Island ini itu hasilnya itu bakal dikasih amal pada petani-petani yang sudah mendukung berjalannya si produk From This Island ini. Nah, kita analisis dari indikator yang pertama. Analisis variabel yang pertama yaitu ada bahan baku. Bahan baku dari From This Island ini itu termasuk ke dalam bahan yang natural. Kayak ada mangustin, terus juga ada javati, terus juga ada red plum dari Papua, terus juga ada guava. Nah, itu tuh From This Island ini menggunakan botanika lokal yang ada di Indonesia. Lalu variabel yang kedua ada packaging. Packagingnya ini mereka tuh ngeklaim kalau misalnya packaging mereka itu bukan packaging sih. Iya, packagingnya skincare-nya itu tuh terbuat dari tebu yang diganti atau diolah menjadi tempat skincare. Hal ini juga bisa memperkuat green value yang ada di produk From This Island ini. Nah, variabel yang ketiga ada processing. Produk ini juga itu bisa dibilang mengusung clean ingredients, terus juga menghindari bahan-bahan kimia tertentu yang masuk ke produk skincare pada umumnya. Maka dari itu, processing dari pemeriksaan ini menunjukkan bahwa adanya formulasi yang lebih selektif terhadap keamanan bahan baku. Lalu yang keempat ada transparansi informasi. Nah, aku nyari-nyari informasi mengenai From This Island ini itu tuh benar-benar gampang ya. Jadi kayak kita bisa lihat semuanya ada di website officialnya. Mereka juga udah ngasih tahu produk-produk apa yang mereka jual, terus juga ingredientsnya seperti apa, proses pengerjaan itu seperti apa, terus juga harga dari produk tersebut itu benar-benar dikasih tahu dan dikasih lihat secara jelas dan nyata di website official mereka. Maka dapat dikatakan From This Island ini dikategorikan sebagai green business karena klaim green marketing yang dilakukan memiliki dukungan nyata dari penggunaan bahan baku lokal, terus juga kemasan, transparansi informasi tentang ingredients dan lain-lain yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya konsistensi antara klaim pemasaran hijau dan praktik bisnis yang dijalankan. Nah, brand yang kedua itu ada dari Nahid Studio. Nahid Studio ini merupakan brand fashion lokal yang bergerak di bidang modis fashion dengan menerapkan konsep slow fashion melalui sistem produksi berbasis permintaan. Tidak ada informasi jelas, informasi berkelanjutan yang bisa saya dapetin dari Nahid Studio ini, tapi kalau dari indikator bahan baku, Nahid Studio itu punya narasi tentang craftsmanship dan cerita di balik produk.
tapi belum ada informasi yang jelas kalau mereka itu pakai bahan apa ya, apakah organic cotton atau linen sustainable atau recycle fabric. Ada indikator yang kedua yaitu kemasan. Ini juga belum ada informasi yang kuat soal eco packaging atau sistem pengurangan waste. Jadi aspek green packagingnya itu belum terbukti. Indikator yang ketiga itu ada proses produksi. Nahid Studio memakai pendekatan custom personalized order atau dari Heat Lab. Nah, ini juga mendukung konsep slow fashion karena bisa mengurangi overproduction. Lalu ada indikator yang keempat yaitu transparansi informasi. Brand ini informasinya itu belum transparansi, jadi aku masih terbatas buat mengetahui kalau mereka itu sudah mengurangi packaging yang berbahan plastik atau sebenarnya masih. Jadi Nahid Studio ini menurut aku menunjukkan praktik slow fashion melalui sistem produksi berbasis permintaan dan konsep timeless fashion yang dapat mengurangi overproduction. Namun, belum terdapat bukti yang cukup terkait penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu, Nahid Studio diklasifikasikan sebagai ambigu. Produk terakhir yang bakal kita analisis yaitu produk gigi susu yang berada di Canggu, Bali. Gigi Susu itu coffee shop dan bakery yang berdiri di kawasan Canggu, Bali. Lalu mereka sudah beroperasi dari 2022 silam. Brand ini juga dikenal lewat konsepnya yang estetik, vintage, klasik, dan juga kopi pastry-nya mereka itu dibuat sendiri. Popularitasnya ini meningkat karena mereka itu Instagramable banget. Jadi mereka tuh viral di media sosial, terus menjadi destinasi utama para turis yang datang ke Canggu, Bali. Nah, kalau dilihat dari green marketing claims-nya, indikator yang pertama yaitu bahan baku. Sebenarnya bahan baku bisa dikatakan atau diklaim sebagai sustainable jika mereka itu tidak terlalu banyak food waste. Tapi tidak ada data yang konkret tentang si bahan baku dari gigi susu ini. Lalu yang kedua ada indikator packaging. Nah, kalau dilihat dari packagingnya gigi susu itu yang aku lihat di Instagram, di sosial media lain, mereka itu sudah pakai paper cup. Terus juga tutupnya itu juga udah dari kertas. Terus sedotannya juga udah paper straw gitu. Paper cup ini memang terlihat lebih hijau, tapi sebenarnya lapisan dari paper cupnya itu tuh masih ada lapisan plastik di dalamnya yang sebenarnya sulit untuk didaur ulang. Lalu yang ketiga ada indikator proses produksi. Gigi susu pembuatan pastry ini secara internal atau fresh bake yang juga bisa dibilang homemade, maka fresh production sebenarnya lebih baik dibandingkan production karena lebih terkontrol. Lalu indikator yang keempat ada transparansi informasi. Belum ditemukan environmental commitment yang jelas, maka validitas klaim greennya ini sulit untuk dibuktikan. Di sisi proses produksi, gigi susu memiliki keunggulan karena produk pastry-nya dibuat fresh dan homemade. Namun dari sisi kemasan dan transparansi sustainability-nya belum ditemukan bukti bahwa brand ini menjalani praktik green business secara menyeluruh. Oleh karena itu, gigi susu diklasifikasi sebagai ambigu. Nah, dari ketiga brand ini kita juga harus lihat bahwa green marketing bukan hanya soal klaim atau tampilan produk, tapi juga harus didukung oleh praktik nyata dan transparansi yang jelas. Proses ini juga menunjukkan bahwa konsumen itu perlu teliti dan hati-hati atau kritis sebelum mempercayai bahwa klaim ramah lingkungan dari sebuah brand. Dengan begitu, kita juga bisa lebih bijak dalam memilih produk sekaligus mendukung bisnis yang benar-benar peduli terhadap lingkungan berkelanjutan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.